Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 27 Maret 2024, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini. Semua kasih Tuhan yang luar biasa. Biar makin hari kita memakin cinta Tuhan lebih dalam dengan Yesus. Seperti rusa haus akan aliran sungai-Mu, demikian jiwa kita merindu berjumpa dengan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Biar hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian seperti rusa yang rindu akan mata air. Demikian jiwaku Tuhan rindu akan Engkau. Karena nanti kita baca firman Tuhan Injil Lukas pasal 11. Tiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama. Hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Terima kasih Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu. Dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu pun jiwaku Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, terima kasih Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Haleluya. Bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Engkau ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku pun kau tahu, dan bawaku amin haleluya untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hanya Engkau Bapa, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Sucikanlah hatiku, pikiranku, dan mulutku ya Bapa untuk firman-Mu, dan bawa aku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari malam yang diberkati Tuhan. Sebentar kami membaca firman-Mu sebelum berbaring tidur Bapa. Kuatkan kami selalu dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Hari begitu gelap, saudara. Keadaan dunia begitu gelap, karena mereka tidak tahu uncertainty condition. Semua unpredictable, tidak tahu apa yang terjadi esok-esok. Maka pentingnya kita bersama dengan Yesus, karena Dia pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan malaikat kita minta sama Tuhan, bawa aku Tuhan untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Supaya makin dekat dengan Tuhan, kita menjadi anak yang bijaksana, mengerti apa menjadi rencana Tuhan. Seperti seekor rusa yang rindu mata air, demikian jiwa kita merindu Engkau ya Tuhan. Kapan kita bisa berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita rajin berdoa, baca firman Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria di kaki Tuhan Yesus. Nanti biarlah Tuhan akan bicara kepada kita. Bukan kita yang banyak bicara, tapi Tuhan yang banyak-banyak bicara. Dan kita diam saja. Kita mau dengar apa maunya Tuhan. Sebentar kita mau duduk diam, dengar firman Tuhan. Amin. Kita buka Lukas pasal 11 Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kita. Terima kasih kepada Bapak kita Tuhan Yesus yang begitu sangat baik, yang cinta kita semua. Kita mau baca ada ayat 37 sampai 54 tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita dengar baik-baik. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Yesus selalu mengajar, memberikan pengajaran kebenaran. Kan manusia sudah hancur, hilang arah. Jadi Tuhan selalu mengajar, menyatakan kebenaran, ya, supaya banyak orang bertobat. Dan ini Tuhan lagi bersama dengan orang Farisi, ya, bersama ahli Taurat, ya. Terus berikutnya 38 orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Memang tradisi Yahudi, saudara ya, dipegang tuh dari zaman dulu.
Kalau cuci tangan itu, kalau mau makan cuci tangan, kita basuh kaki, tangan semua dibasuh, ya, karena itu berkat dari Tuhan. Itu memang tradisi mereka, sehingga mereka mencela Yesus, ya. Ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dan cawan dan pinggan, tapi bagian yang dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Langsung Tuhan kecam, ya. Jadi dia sendiri melihat hanya lahiriah, cuma lihat tangannya cuci bersih tapi hatinya jahat. Demikian mari kita, kekristenan bukan hanya dilihat orang, tapi kekristenan Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Perhatikan itu. Karena Tuhan berfirman di dalam Yeremia 17 ayat 10 bahwa Tuhan lihat hati. Saya mau baca Yeremia 17 ayat 10, saudara. Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kita tidak boleh kekristenan hanya topeng, ya, hanya luarnya. Orang Farisi hanya luar tapi hatinya jahat. Makanya di ayat 40, orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam. Jadi Tuhan yang menciptakan luar dalam. Jadi Tuhan bisa lihat bukan hanya luar. Manusia hanya melihat luar, tapi dalamnya tidak tahu. Tapi Tuhan lihat hati, seperti firman Tuhan kata, alam memiliki batin hati. Ayat 41, akan tapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih. Jadi artinya berikan sedekah, arti mari kita belajar memberi, saudara, ya. Memberi yang terbaik, bukan mengecam seperti ahli Taurat, hanya bisa luarnya tok baik tapi hatinya tidak baik, ya. Tapi justru Tuhan mau dari dalam hati yang suka memberi perbuatan hal-hal yang baik, keluar pikiran-pikiran yang baik, seperti Filipi 4 ayat 8. Berikan sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, yang sedap didengar. Jadi sesuatu yang baik harus kita ungkapkan, bukan seperti yang Farisi ungkapannya hanya mencela tapi hatinya tidak berkenan sama Tuhan. Ayat 42. Tapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar sepersepuluhan dari selasih minggu dan segala jenis sayuran, ya, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi tidak boleh satu dilakukan, satu diabaikan. Tidak boleh. Luar dalam harus benar, saudara. Salah kalau kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Itulah orang Farisi, selalu suka dihormati supaya dilihat hormat, baik, ya. Itu karisan KTP ini, saudara, ya. Celaka kamu, sebab kamu seperti bubur yang tidak mengapai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami. Memang kata Tuhan itu harus bertobat, dicela sama Tuhan, ya. Dicela supaya bertobat, tujuan Tuhan supaya bertobat. Tapi yang menjawab, celakalah kamu juga ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpukul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Coba, ya. Jadi Tuhan mengecam semuanya, hanya pandai di mulut ahli Taurat Farisi sama aja kualitasnya, tapi hatinya tidak tulus, hatinya tidak bersih. Maka 47, celah kalau kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu tidak membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Satu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh di antara nabi-nabi dan rasul itu akan mereka bunuh. Dan mereka memang zaman dulu, ya, saudara, ya. Salah satu rasul Paulus itu, ya, yang suka bunuh waktu pergi ke Damsik, banyak. Dan Yesus sendiri nanti suatu hari akan dibunuh, saudara, oleh ahli Taurat. Memang jahat mereka dikecam sama Tuhan, supaya tujuan Tuhan supaya bertobat, saudara, ya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia jadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sekaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celaka kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Itulah ahli Taurat, saudara, ya. Selalu membuat kecaman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan kecam betul supaya tujuannya bertobat itu. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Taurat dan orang Farisi terus menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa soalnya. Coba ini terbukti nyata, orang Farisi ahli Taurat selalu mengintai Yesus.
seperti iblis. Iblis seperti singa mengaum. Jadi orang Farisi, ahli Taurat sama dengan seperti iblis yang hanya melihat saja, mengintai, mencari kesalahan Yesus, dan yang di suatu hari Yesus akan disalibkan, saudara. Ini memang mereka tuh perlu bertobat. Makanya tidak salah kalau Tuhan mengecam, saudara. Ayat 54, untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Coba deh, Tuhan lihat hatinya. Mereka pura-pura baik tapi hatinya jahat, ingin menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Demikian orang Kristen saat ini. Mari biar kita bertobat. Banyak orang Kristen yang hanya namanya Kristen tapi hidupnya tidak bertobat, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Maka kita harus tuntut Tuhan menjadi pelaku firman, karena Tuhan nanti akan kecam. Dan kalau saat ini kita tidak sesuai firman Tuhan, nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka pentingnya saya mau baca nih dalam Yakobus pasal 1 ya, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Banyak orang Kristen, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari seperti Tuhan mengecam ahli Taurat Farisi, demikian kekerasan dan ketasan kualitasnya sama dengan Farisi ahli Taurat atau tidak. Tapi katakan, oh beda Tuhan Yesus. Aku menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Maria, yang duduk diam di kaki Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, biar melalui firman-firman mengajar kita bersama-sama supaya kita rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu hidup kita dibentuk sama Tuhan, seperti seekor rusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku rindu dibentuk sama Tuhan, supaya kita memiliki karakter Kristus. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti tadi Tuhan lihat hati ahli Taurat dan Farisi yang tidak bertobat. Demikian malam hari ini Tuhan lihat setiap hati kita dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Biar makin hari kita mau dibentuk sama Tuhan. Memang menjadi orang Kristen yang sesuai firman Tuhan tidak mudah. Pikul salib, tapi kita ingin lakukan demi kita masuk di dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.